Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Rizkyana dari Prodi Tadris Matematika IAIN Parepare, NIM 202020 3884 2020 09. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi atau tugas final dari mata kuliah ilmu akhlak mengenai akhlak terhadap lingkungan hidup. Nah, di sini ada 4 pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pengertian akhlak itu sendiri. Yang kedua itu urgensi akhlak terhadap lingkungan. Ketiga, metode penumbuhan akhlak lingkungan, dan terakhir contoh akhlak terhadap lingkungan. Yang pertama, pengertian akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang berarti watak, budi pekerti, karakter, keperwiraan, dan kebiasaan. Kata akhlak ini berakar dari kata halaka yang berarti menciptakan, seakar dengan kata khalik atau pencipta dan makhluk atau yang diciptakan. Terakhir, hal atau penciptaan. Kesamaan akar kata ini mengandung makna bahwa tata perilaku seseorang terhadap orang lain dan lingkungannya harus merefleksikan dan berdasarkan nilai-nilai kehendak khalik atau Tuhan. Selanjutnya poin kedua, yaitu urgensi akhlak terhadap lingkungan. Manusia sebagai makhluk yang sempurna telah diberikan amanah untuk menjadi khalifah, memiliki peran penting dalam menciptakan dan menjaga keteraturan lingkungan dan sistem lingkungan ini. Untuk itu, manusia dituntut untuk dapat mengembangkan akhlak terhadap lingkungan. Akhlak lingkungan mengajarkan kepada manusia untuk memiliki perilaku yang baik dan membangun peradaban manusia yang lebih baik, yang menempatkan alam dan lingkungan sebagai mitra bersama. Lanjut, dalam menjalankan tugas sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Akhlak terhadap lingkungan juga berfungsi sebagai panduan bagi manusia dalam mengembangkan hubungannya dengan alam. Seseorang yang memiliki akhlak lingkungan akan terdorong untuk menjadikan alam sebagai mitra dan sekaligus sarana dalam memenuhi fungsi dan kewajibannya sebagai manusia, baik sebagai hamba kepada Tuhan maupun sebagai anggota masyarakat serta kepada seluruh makhluk. Poin ketiga, metode penumbuhan akhlak terhadap lingkungan. Nah, di sini terdapat 4 pembahasan atau pembagian. Yang pertama itu mengajarkan. Metode ini biasa dilakukan secara langsung, baik melalui pemberian informasi dengan pembelajaran maupun penugasan melalui pembacaan terhadap berbagai referensi. Selanjutnya itu keteladanan. Dalam konteks penumbuhan akhlak lingkungan, keteladanan ini memiliki pengaruh yang sangat kuat. Pentingnya keteladanan ini sesuai dengan adanya anggapan bahwa satu keteladanan itu lebih baik daripada seribu nasihat. Jadi di sini lebih menekankan kepada actionnya daripada teorinya. Selanjutnya itu pembiasaan. Unsur penting dari pembiasaan akhlak adalah bukti dilaksanakannya nilai normatif akhlak itu sendiri. Penumbuhan akhlak akan terlaksana apabila dilakukan pembiasaan yang terus-menerus hingga menjadi suatu kebiasaan yang melekat pada diri seseorang. Dan terakhir yaitu refleksi merupakan kemampuan khas sadar manusiawi tanpa ada usaha untuk melihat kembali sejauh mana proses penumbuhan akhlak lingkungan ini direfleksi, dievaluasi jika tidak ada kemajuan. Selanjutnya, contoh penumbuhan akhlak di lingkungan terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama itu di lingkungan keluarga. Yang kedua, akhlak lingkungan di tempat ibadah. Yang ketiga, akhlak lingkungan di tempat kerja. Keempat, akhlak lingkungan di lembaga pendidikan. Dan yang terakhir, akhlak lingkungan di fasilitas umum. Yang pertama, akhlak lingkungan di keluarga. Ini bisa dilakukan dengan cara melakukan gerakan hemat air dan listrik, mengelola sampah rumah secara pribadi, hijaukan pekarangan rumah, membuat sumur resapan, dan terakhir menanam pohon agar rindang. Poin selanjutnya itu akhlak lingkungan di tempat ibadah. Nah, di sini banyak yang bisa kita lakukan untuk menjaga akhlak kita terhadap lingkungan, khususnya di tempat ibadah. Yang pertama itu menjaga kebersihan masjid. Selanjutnya itu memanfaatkan bekas air wudhu untuk menyiram tanaman. Nah, di sini air wudhu yang kita gunakan itu bisa kita pakai kembali untuk menyiram tanaman. Selanjutnya itu mengelola sampah dan menjadikan pekarangan hijau. Selanjutnya menjadikan lingkungan sebagai tema dari salah satu ceramah di masjid. Lanjut, memperbaiki sirkulasi udara sehingga mengurangi penggunaan kipas angin. Selanjutnya yaitu mengadakan lomba yang bertemakan lingkungan. Ketiga, akhlak lingkungan di tempat kerja.
Bisa dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu mencetak tulisan atau mencetak tulisan di kertas di 2 sisi. Selanjutnya itu undangan rapat itu bisa kita lakukan dengan cara mengirim online atau biasa kita lakukan dengan mengirim melalui email. Selanjutnya itu periksa dokumen sebelum dicetak dan gunakan LCD dan proyektor. Selanjutnya itu akhlak lingkungan di lembaga pendidikan. Adapun contoh akhlak lingkungan di lembaga pendidikan dapat mengacu pada beberapa contoh yang dalam akhlak yang dikembangkan dalam lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan tempat kerja. Contoh-contoh itu kemudian disesuaikan dengan lembaga pendidikan yang bersangkutan sehingga dapat terlaksana dan dievaluasi. Selanjutnya itu akhlak lingkungan di fasilitas umum. Terbagi menjadi beberapa pembagian, yaitu yang pertama, saling menghormati sesama pengguna fasilitas umum, menjaga dan merawat fasilitas umum, tidak merusak tanaman dan fasilitas yang telah ada. Selanjutnya itu hindari menggunakan alat-alat yang habis pakai dan bertanggung jawab serta berperilaku ramah terhadap sesama pengguna. Mungkin itu saja pembahasan atau materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian dan terutama untuk saya sendiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.